kalau permohonan itu kan dengan adanya Salah satu syarat peninjauan kembali adalah adanya nafsu. Nafsunya apa sih? Bang dari ngomong sekarang atau setelah Jakarta? Sedikit aja Pak. Sedikit dulu lagi kita daftar baru kita wawancara ya. Ya, jadi ini Nah, hari ini di hari ulang tahunnya Jessica ini persis ya. Kita nggak rencanakan loh sebenarnya. Sebenarnya itu kemarin ya. Kemarin yang harus kita daftarkan, tapi karena suatu hal tidak teruskan hari ini. Ternyata hari ini hari ulang tahun Jessica. Nah, peristiwa terjadi pada tahun 2016, itu 8 tahun yang lalu di Pengadilan Negeri. Itu mungkin Jessica sedikit tegang karena dia sebelum datang sini sedang dengan baju putih ya, ya. Dan baju putih, dia bilang tadi saya waktu di mobil, dia bilang waduh om gimana? Ini 8 tahun lalu saya ada sedikit trauma juga di pengadilan gitu ya. Tapi saya bilang kan suasananya kan berbeda. Dulu kan Anda dalam posisi ditahan, hari ini dalam posisi sudah bebas. Nah, seperti saya katakan tadi, kita memang menghadapi suatu pergumulan serius sebenarnya tentang rencana PKI. Karena apa? Karena faktanya kan Jessica kan sudah di luar, sudah tidak ditahan lagi. Sehingga secara badan, secara jasmani dia sudah bebas. Tetapi rupanya Jessica tetap mengatakan bahwa selama masih ada kesempatan yang diberikan oleh undang-undang atau hukum kepada saya untuk mengajukan PK, saya akan gunakan kesempatan itu. Gitu. Nah, hari ini kita gunakan kesempatan itu karena ingin dia membuktikan dia tidak merasa melakukan perbuatan, tapi faktanya kan dia dihukum. Kami sebagai lawyer tetap menghormati apapun keputusan hakim, kami hormati, tetapi karena ada hak untuk mengajukan PK, hak ini kita gunakan. Mudah-mudahan Mahkamah Agung nanti akan memutuskannya dengan baik. Alasan PK kami ini ada beberapa hal. Pertama ada novum. Kedua ada kehilafan hakim. Ya, kehilafan hakim di dalam menangani perkara ini. Nah, untuk Anda bertanya, apa novum yang kami gunakan? Novum yang kami gunakan itu adalah berupa satu buah semacam flash disk ya. Satu buah flash disk berisi rekaman kejadian ketika terjadinya tuduhan pembunuhan terhadap Mirna, yaitu di Oliver, ya kan? Sebagai latar belakang buat kita supaya ingat bahwa Jessica ini diadili dengan tidak ada satu saksi pun yang melihat bahwa dia memasukkan racun ke dalam gelas. Satu orang saksi pun tidak ada. Tetapi pada waktu itu diputarlah CCTV yang ada di restoran Oliver. Nah, inilah menjadi dasar, jadi petunjuk dari pengadilan untuk menghukum Jessica ini. Ya, jadi dasarnya itu. Kalau CCTV tidak ada, dia tidak akan bisa dihukum karena tidak ada saksi pun yang melihat. Pertanyaannya apa kaitannya dengan CCTV? Sejak semula di persidangan dulu pun kami sudah dengan tegas menolak CCTV ini diputar dengan alasan kami tidak melihat bukti bahwa dari mana sumber diambilnya CCTV itu. Tidak ada dokumen atau bukti yang mengatakan ini diambil dari dan dengan cara yang sah. Tidak diambil oleh penyidik, tidak diambil oleh pihak kepolisian, tapi muncul tiba-tiba CCTV ada di sana. Bahkan dekodernya tempat CCTV adanya, itu waktu kami minta diperiksa pun dalam keadaan kosong. Nah, atas dasar itu kami melihat ternyata suatu peristiwa ada suatu tayangan CCTV itu ada dimiliki oleh seorang bernama Darmawan Salihin. Darmawan Salihin ini adalah ayahnya Mirna. Dia waktu itu di TV One ketika wawancara dengan Kardi Melia, dia mengeluarkan CCTV itu
Dia mengatakan bahwa ini adalah CCTV yang ada di Oliver dan tidak pernah ditayangkan di persidangan. Dan ini disimpan sama dia. Artinya, berarti seluruh rangkaian CCTV itu sudah terpotong-potong. Tidak utuh lagi pasalnya. Kalau ada pokoknya rekaman dari jam 6 sampai jam 6, ada yang hilang di dalamnya. Nah, salah satu di antaranya adalah yang diambil oleh bapaknya yang itu Dermawan Salihin. Dan kami ini beruntung dan terima kasih kepada TV1, Pak Arnelia, kami diberikan bukti ini secara resmi, dan inilah yang kemudian kami analisa. Jadi pertama, tanpa melihat isinya pun sebenarnya kita sudah dapat simpulkan bahwa berarti rekaman CCTV yang diputar di pengadilan itu sudah tidak lengkap lagi. Kalau sudah ada yang terambil secara tidak sah, berarti potensi yang lain pun sudah ada bukti yang diambil. Jadi tidak lagi tersambung, ada yang terputus. Nah, atas dasar ini kami analisa lah sebuah fakta-fakta itu. Nah, kemudian seperti kita katakan, novum itu kan suatu fakta yang sebenarnya sudah ada pada waktu itu, pada waktu sidang dulu, tetapi kami tidak temukan. Itu prinsip novum. Nah, tadi saya katakan tadi ada CCTV, rekaman CCTV yang diambil dari Oliver dan tidak pernah diputar di dalam persidangan, sehingga menjadikan semua perkara ini menjadi absurd. Nah, kedua, akhirnya kami menyelidiki lagi, kami menemukan dan menggunakan ahli. Terus terang aja kami menggunakan ahli itu semua syarikat. Kami selalu mengatakan ternyata CCTV yang diputar di persidangan ini, kami katakan ada dugaan rekayasa. Rizwan Syarifah tidak mau mengatakan dugaan, dia mengatakan itu rekayasa. Tapi karena dia ahli dan dia ngaku tidak kondisi. Kami masih tetap mengatakan ada dugaan rekayasa. Bagaimana dugaan rekayasa bisa terjadi adalah begini, bahwa ada dulu di sana itu ada dua ahli yang diajukan oleh pihak penyidik di pihak kejaksaan. Namanya satu Christopher, satu lagi Ibnu. Ya kan? Nah, di sini ada saya supaya jangan salah. Jadi ada di CCTV. Jadi kita lihat ya, CCTV ini karena tidak ada saksi yang melihat, maka dia memutar CCTV. Khususnya fokusnya itu di meja 54 tempatnya Jessica minum dan duduk waktu itu. Nah, adalah di sana itu namanya CCTV 7. Ya, kan banyak sekali CCTV. Kita bicara dengan CCTV 7. Di bab Christopher mengatakan bahwa sebenarnya CCTV yang dia lihat itu adalah high definition. Maksudnya standarnya tinggi. Bahkan dia katakan itu 1920 kali 180 pixel. Itu yang dari Christopher.